10 hati, kemudian 8 hati, 6 hati, 4 hati, dan 2 hati. Ini adalah kartu-kartu, 5 kartu yang akan menjadi penanda untuk menebak kartu yang dipilih oleh audiens. Oke, balik lagi guys. Nah, sekarang kita mau sulap kartu lagi. Ini gue mau kenalin, ini adalah bicycle card ya guys ya. Mahal banget guys harganya di pasaran. Ini harganya bisa sampai 50.000 lebih ya kalau nggak salah. Kita mau lakuin satu magic trick lagi, tapi kali ini kita akan buat magic yang kita bisa melibatkan banyak orang ya. Kita akan coba tebak dari kelima orang itu memilih kartu dari tumpukan kartu ini, 52 kartu ya. Jokernya keluarin. Dan kita akan nggak sampai 52 kartu, kita akan coba tebak ya kan. Kita akan pakai 25 kartu di sini. Kita akan coba tebak pikiran audiens. Oke, kita akan mulai. Oke, saya akan bagi kartu ini menjadi 5. Oke. Untuk audiens 1, audiens 2, audiens 3 dan audiens 4 dan audiens 5. Oke, 1 2 3 4 5. Sehingga satu tumpukan kartu itu terdiri atas 5 kartu. Oke, tinggal satu lagi. Kemudian saya akan meminta audiens 1 untuk memilih satu kartu. Terserah. Dari tumpukan ini, memilih satu kartu, anggaplah kita pilih 2 diamond. Oke. Kemudian untuk audiens 2, anggap dia akan pilih satu kartu, yaitu King Waru. Baik. Kemudian untuk audiens 3, dia akan memilih satu kartu juga, yaitu anggap aja 5 hati. Baik. Untuk audiens yang keempat, dia akan pilih juga satu kartu, yaitu J Waru. Terakhir, untuk audiens yang kelima, dia akan pilih satu kartu, yaitu J Diamond. Sesudah audiens 1, 2, 3, 4, dan 5 masing-masing memilih kartunya, maka saya akan persilakan masing-masing audiens untuk mengacak-acak kartunya. Oke. Silakan mau diacak-acak seperti apa, terserah. Pertama, kedua, audiens mau acak seperti apa, monggo. Tidak ada masalah. Jadi perlu diingetin lagi, dari yang pertama audiens yang memilih sendiri kartunya, kemudian yang kedua audiens sendiri yang mengacak-acak tumpukan kartu ini. Kemudian magician akan menaruh kartu-kartu ini, terserah tumpukannya seperti apa, nggak masalah. Dan kemudian magician akan membagikan kartu ini menjadi 5 tumpukan lagi. Dan kemudian audiens akan memberitahu mulai dari audiens pertama sampai audiens yang kelima, di manakah, di tumpukan manakah kartu dia. Oke? Nah, sekarang saya akan tanya ke audiens pertama, di manakah kartu dia? Kemudian audiens pertama akan bilang bahwa kartu dia ada di tumpukan yang ini, ada di tumpukan pertama. Oke. Kemudian saya akan menebak bahwa kartu dia itu adalah pasti 2 diamond. Kemudian kita akan tebak kartu kedua. Audiens yang kedua, dia akan menunjukkan bahwa kartunya tadi adalah di tumpukan ke sini, ada di tumpukan kedua. Kemudian sekali lagi, magician akan menebak bahwa kartunya itu adalah King Waru. Audiens yang ketiga akan menunjukkan bahwa kartunya tersebut ada di tumpukan keempat. Dan kebalik lagi, magician akan bilang bahwa kartu tersebut adalah 5 hati. Kemudian untuk audiens keempat, dia akan menunjukkan bahwa kartunya ada di tumpukan ke-4. Dan magician akan bilang bahwa dia tahu bahwa kartu yang dia pilih, yang dipilih oleh audiens itu adalah J
waru. Terakhir, audiens yang kelima bilang bahwa kartu dia ada di tumpukan yang kedua. Dan sekali lagi, magician akan menebak kartu tersebut adalah pasti J Diamond. Jadi itu adalah cara untuk menebak semua kartu yang dipilih oleh audiens. Nah, sekarang kita akan bahas gimana caranya. Saya akan bahas sekarang. Jadi kita keluarin beberapa kartu. Oke. Kartu yang kita perlu keluarin itu adalah, ini ada 2, 8, 6, dan kita ada 4. Oke. Kita pakai 10 hati, kemudian 8 hati, 6 hati, 4 hati, dan 2 hati. Ini adalah kartu-kartu, 5 kartu yang akan menjadi penanda untuk menebak kartu yang dipilih oleh audiens. Kemudian kita akan coba, kita udah pisahin yang 2 hati dan sampai ke 10 hati ini. Dan kemudian kita coba acak-acak sisa kartu lainnya. 10 hatinya harus ditaruh di paling bawah ya, di atas ini 10 hati. Kemudian ini 8 taruh ke sini. Kemudian 6, baru 4 yang terakhir 2 hati. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan reshuffle. Jadi mau di reshuffle seperti apapun, pastiin yang atas itu tetap. Oke. Teman-teman bisa begini. Taruh yang atas itu dia tetap, intinya seperti itu. Jadi pastiin aja bahwa teman-teman mau shuffle boleh, tapi pastiin aja yang 2 hati sampai 10 ini tetap di tumpukan atas. Yang kita perlu lakuin berikutnya adalah kita akan menyusun kartu ini menjadi 5 tumpukan. Jadi di sini udah kelihatan ya, 2, 4, kemudian 6, 8 sama 10. Kemudian kita mau tempatin kartu selanjutnya, itu terserah ya kan. Tapi yang jelas di satu tumpukan itu harus ada 5 kartu ya. Ini masih 4. Kemudian nah, udah seperti ini. Jadi kemudian audiens akan memilih dari masing-masing kartu ini. Kartu manapun yang dia pilih itu kita akan bisa menebak tanpa menggunakan metode yang ribet gitu. Yang kita perlu lakuin sekarang adalah meminta audiens untuk memilih kartu. Misal dia pilih kartu as waru ya. Kemudian audiens kedua akan pilih kartu king waru. Kemudian audiens yang ketiga dia akan pilih as diamond. Kemudian yang keempat dia akan pilih J keriting. Kemudian yang kelima dia akan pilih, jadi dia akan pilih king diamond. Oke. Kemudian yang kita perlu lakuin, yang perlu audiens lakuin adalah mengacak-acak ini. Oke. Udah diacak-acak, masing-masing audiens akan mengacak-acak kembali kartunya tanpa terkecuali. Tidak ada trik khusus nggak ada trik khusus di sini, dia cuma diacak-acak aja, terserah. Oke. Kemudian setelah diacak-acak, maka magician dia akan menumpuk kartunya. Terserah, tumpukan kartunya juga acak. Jangan sampai kelewat ya guys. Jadi mesti tumpukan full. Kartunya mesti ditumpuk full. Oke. Setelah seperti ini, maka magician akan membagi kartu ini menjadi 5 tumpukan lagi. Oke. Dia akan cara baginya seperti ini. Dia akan ratain di sini. Kemudian dia akan menyusun seperti ini. Jadi sehingga semua kartu itu akan terlihat dengan jelas. Oke. Dan kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita akan meminta audiens itu untuk menunjukkan, masing-masing audiens untuk menunjukkan di manakah kartunya. Oke. Audiens yang pertama tadi mempunyai kartu as waru, maka audiens akan melihat dari semua kartu ini mana yang as waru. Nah, ini dia. As waru. Nah, bagaimana cara magician menebak bahwa kartunya itu adalah as waru? Maka audiens pertama akan bilang kartunya ada di tumpukan pertama. Maka ingat, kartu yang pertama yang dibagiin tadi itu adalah 2 hati,
4 hati, 6 hati, 8 hati, sama 10 hati kan. Jadi kita tinggal lihat, kita cari untuk audiens pertama, itu di manakah 2 hati, oke? Ini king hati, 3 hati, 6 hati, 10, ada 2 di sini. Nah, berarti 2 hati di sini, dan dia bilang adalah kartunya ada ditumpukan ke sini, berarti kartu yang dia pilih adalah sejajar dengan 2 hati ini, yaitu adalah as. Jadi ini kartu 1, kartu 2, 1, 2. Maka kartunya adalah as waru. Dengan begitu audiens pertama udah solve. Kita pindah ke audiens kedua, dia punya kartu king waru. Nah, king waru di mana? Dia akan bilang di tumpukan ini. Kartunya ada di tumpukan ini. Kemudian ingat tadi udah 2 hati keluar, untuk audiens yang kedua kita pakai 4 hati kan? Kita cari 4 hati di mana? 4 hati di sini. Tumpukan dia bilang kartunya ada di tumpukan ini, maka kartu dia pasti sejajar dengan 4 hati, yaitu adalah king waru. Oke. Kemudian kartu ketiga, audiens ketiga itu adalah as diamond ya. Jadi dia akan bilang bahwa kartunya itu berada di tumpukan ke sini, tumpukan keempat. Oke. Dan kita akan lihat tadi itu 2, 4 untuk yang audiens ketiga, kita memakai penanda yaitu 6 hati. 6 hati ada di mana? Di sini. Berarti yang sejajar dengan ini di tumpukan ini itu adalah as diamond. Solving audiens ketiga. Kemudian audiens keempat dia ada J keriting. Oke. Dia bilang J keriting di mana? Dia akan bilang J keriting ada di tumpukan ini. Kartunya ada di tumpukan ini. Maka kita akan lihat penanda untuk kartu audiens keempat itu ada 8 hati. Kita cek 8 hati ada di sini, maka yang sejajar dengan ini di tumpukan ini adalah J keriting. Maka itulah kartu audiens keempat. Kemudian kartu audiens kelima itu adalah King of Diamonds. Nah, King of Diamonds di mana? Dia akan bilang bahwa audiens akan bilang tumpukan kartunya ada di sini. Kartunya ada di tumpukan kartu ini, King of Diamonds. Nah, kita tinggal lihat penanda untuk audiens kelima itu adalah 10 hati. Nah, 10 hati ada di sini, maka yang sejajar dengan ini adalah King Diamond. Nah, itulah caranya untuk membuat magic ini, magic trick yang simple ini bisa dilakukan, dan kita bisa menebak pikiran para audiens sehingga mereka akan terkesima dengan cara kita untuk menebak kartu mereka. Sekaligus kita bisa menebak 5 kartu. Jadi sampai ketemu minggu depan, jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Thank you and bye-bye.